ketegasan dari pihak Kejagung. Jangan dong sampai masa sih negara kalah oleh kelompok marginal. Yang perlu saya suarakan adalah posko rakyat ini saya kalau pakai tukang geser saya untuk Silvester. Sama kita kesini untuk meminta pertanggungjawaban dan ketegasan dari pihak Kejagung. Jangan dong sampai masa sih negara kalah oleh seorang Silvester atau orang yang dibalik Silvester. Tetapi yang namanya negara tidak pernah boleh kalah. Sekali lagi orang besar. Tugas Anda. Gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sedikit lagi kita akan di Posko Rakyat kita akan kasih tahu kepada media Posko Rakyat ARF yang ini adalah posko kita semua, bukan posko ARF, tapi posko kita semua. Di mana semua orang yang merasa diperlakukan tidak adil terhadap hukum di Indonesia itu boleh ke sini. Kita di sini bebas, kita akan adakan mimbar bebas. Ini adalah yang awal ini adalah grand launching. Jadi kita akan terus ada di sini setiap minggu, tapi belum tahu hari apa. Pasti nanti akan kita kasih flyernya. Kalau memang selama satu bulan berarti 4 kali ya, 4 kali posko rakyat. Belum ada juga kita akan mendirikan panggung rakyat di sini. Ya, untuk apa? Ya itu, bingung juga ya kalau misalnya Kejagung itu diam aja ya. Masa Kejagung sudah memberikan perintah kepada Kejari tetapi tidak dijalankan Kejari, berarti kan ada yang rusak terhadap sistem. Ya, atau memang ada yang orang yang ditakuti. Itu yang kita tidak ingin. Kelompok marginal yang perlu saya suarakan adalah posko rakyat ini, dan pada grand launching posko rakyat ini menjadi satu pemantik api pergerakan pertama tentang bagaimana masyarakat tidak melulu buta tentang politik. Hari ini kita ditemani ibu-ibu yang notabene-nya hanya bertugas di dapur, di sumur, dan di sudahlah. Ya, ibu-ibu yang notabene-nya hanya udah disebutkan tadi ya. Yang notabene-nya hanya bisa kemudian ada di rumah hari ini menyaksikan segala bentuk ketertindakan, hanya menyaksikan anak-anaknya untuk turun demo. Hari ini mereka turun. Artinya ini merupakan satu stimulus. Kok ibu-ibu yang masuk dalam kategori kelompok rentan saja berani untuk bicara ini, apalagi kita yang Gen Z kemudian masih memiliki tenaga yang lebih gitu. Dan dalam artian ini saya tidak menyebut bahwasanya ibu-ibu merupakan kelompok rentan yang tidak memiliki tenaga yang berlebih ya. Justru kadang mereka kuat kalau di atas. Sudahlah. Itulah arti kiasan. Artinya ketika ibu-ibu berada dalam atas bola salju pergerakan, maka mereka adalah menjadi peluru paling kencang akurasinya untuk menembus barikade-barikade daripada penghalang-penghalang untuk perombak daripada ketidakadilan itu. Itulah kekuatan ibu-ibu. Jadi kekuatan ibu-ibu tidak akan bisa apabila tidak ditunjang dengan gerakan-gerakan Gen Z. Hari ini tema kita adalah bagaimana kita menangkap atau meminta untuk ditangkapnya Silvester yang
notabene sudah inkrah, sudah mendapatkan putusan yang harusnya sudah dipenjarakan, justru mendapatkan privilege dari pemerintah. Nah, ini kesesatan berpikir dari pemerintahan. Kemudian yang kasusnya katanya sudah dilimpahkan di Kejari, hari ini juga Sylvester tidak kunjung ditangkap. Ini kan satu keanehan dalam hukum di Indonesia. Kalau terus-terusan diperlakukan seperti ini, kita tidak bisa terlalu mimpi untuk mengadili Jokowi. Sekelas Sylvester ini siapa sih? Sylvester juga kalau ngomong sama saya nggak mau arogan. Kalau Sylvester ngomong sama saya kecuali LK1 HMI dulu baru bisa dilewati saya. Tapi yang Sylvester ya orang yang mendapatkan privilege, seolah-olah mendapatkan perlindungan hukum, akhirnya menunjukkan arogansinya juga. Artinya yang kita lawan bukan bentuk ketertindasannya, bukan bentuk ketidakadilannya saja, tapi melawan bentuk arogansi pemerintahan. Arogansi pemerintahan memompa animo masyarakat, memompa kemarahan masyarakat. Ini yang membawa kita sampai hari ini membentuk posko rakyat. Dan posko rakyat yang akan dilaksanakan 2 kali dalam seminggu ini akan menjadi tempat seolah-olah pusat pengaduan, kawan-kawan sekalian. Seolah-olah menjadi pusat pengaduan, bahasanya Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang katanya agung, ini yang paling diagungkan loh, selain Mahkamah Agung. Tapi dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya juga tidak bisa menunjukkan transparansi, tidak bisa menunjukkan asas-asas egaliter. Sementara mereka ini kan aparat penegak hukum, aparat yang berbicara tentang penegakan hukum. Tapi justru mereka seolah-olah menjadi orang yang tidak paham hukum. Yes, mungkin attention saja untuk mahkamah untuk orang-orang di Kejagung RI. PPMB Universitas Nasional itu Fakultas Hukum lagi buka 8 juta per semester. Saya pikir kalau kalian korupsi kuliah di sana juga tidak jadi masalah. Saya kurang-kurangnya bisa paham lah persoalan hukum tata negara. Ini loh, artinya kita kritik ini, bukan kita kritik secara personal, tapi lembaganya. Artinya kalau lembaga negara hari ini tidak bisa menjadi lembaga yang pro terhadap masyarakat, maka kita tidak bisa menemukan satu bentuk keadilan yang kita impikan selama ini. Bahkan bukan kita yang impikan, sejak founding father kita, sejak berdiri negara ini sudah mengimpikan tentang keadilan itu. Dan itu termasuk dalam dasar negara loh. Atau mungkin mereka di dalam ini disumpah bukan